Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-6, Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Selasa, 2 Agustus. Kemauan yang telah didisiplin. Salah satu musuh terbesar dari keinginan kita adalah perasaan kita sendiri. Kita semakin hidup dalam budaya yang dibombardir dengan gambar dan musik yang dapat langsung menarik indera kita, memicu emosi kita, kemarahan, ketakutan, atau nafsu tanpa kita sadari. Seberapa sering kita memikirkan hal-hal seperti apakah yang ingin saya makan malam ini? Apakah yang ingin saya lakukan hari ini? Apakah saya merasa senang membeli ini? Dengan demikian, perasaan menjadi sangat terlibat dalam pengambilan keputusan kita. Perasaan tidak selalu buruk, tetapi bagaimana perasaan saya tentang sesuatu mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang benar atau terbaik. Memang, perasaan kita dapat membohongi kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Dan dapat menciptakan gambaran yang salah tentang kenyataan, menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk, menjebak kita pada cawan lebur buatan kita sendiri. Contoh apakah yang dapat Anda temukan dari Alkitab di mana orang membuat pilihan berdasarkan perasaan dan bukan berdasarkan firman Allah? Apakah konsekuensinya? Bacalah 1 Petrus 1 ayat 13. Apakah yang menjadi perhatian Petrus dan apakah yang sebenarnya dia ingin para pembacanya lakukan? Petrus mengerti bahwa pikiran adalah kemudi bagi tubuh yang kita kendalikan. Singkirkan kendali pikiran dan kita akan dikendalikan oleh perasaan apapun yang menerpa kita. Bayangkan berjalan di sepanjang jalan sempit menuju rumah sang gembala. Sepanjang jalan ada banyak cabang jalan menuju ke arah yang berbeda. Beberapa dari jalan ini menuju ke tempat-tempat yang tidak ingin kita kunjungi. Lainnya terlihat menggoda, menarik perasaan kita, emosi kita, keinginan kita. Namun, jika kita mengambil salah satu dari antaranya, maka kita keluar dari jalan yang benar dan pergi ke jalan yang mungkin sangat sulit untuk dilewati. Keputusan penting apakah yang Anda hadapi? Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, bagaimanakah saya bisa tahu jika saya mendasarkan pilihan saya pada perasaan, emosi, keinginan yang bertentangan dengan firman Allah? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ada satu statement yang menyatakan bahwa salah satu musuh terbesar di dalam kehidupan kita dan mempengaruhi akan keinginan-keinginan kita adalah perasaan kita sendiri. Dan ini memang benar. Seringkali perasaan yang menguasai akan pikiran kita. Sedangkan jangan pernah kita melupakan, kita harus menggunakan akan pikiran kita dibandingkan dengan hanya terbuai dengan perasaan-perasaan kita. Kita harus mampu mengendalikan setiap perasaan yang datang di dalam pikiran kita. Dan kita akan bergembira jika pemikiran-pemikiran kita, cara pandang kita ditundukkan kepada kehendak Kristus. Karena seringkali kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita. Padahal kita harus mengetahui bahwa perasaan atau emosi tersebut dapat berubah-ubah sewaktu-waktu seperti awan. Janganlah kita dengan mudah dikendalikan oleh perasaan-perasaan kita. Seringkali ketika kita sedang marah, kita terbawa emosi kita untuk melakukan kekerasan. Atau kita sedang sedih, lalu kita terbuai dengan kesedihan yang berlarut-larut dan pada akhirnya mengganggu akan aktivitas kita setiap hari. Itulah sebabnya pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Perasaan-perasaan sifatnya adalah menipu. Dan seringkali setan menggunakan akan perasaan-perasaan kita sehingga menyebabkan kita berputus asa dan tidak berpengharapan. Jadi jangan pernah kita lupa bahwa perasaan-perasaan kita atau emosi tersebut sifatnya sementara. Kalau saat ini kita sedang marah, sebentar mungkin kita sudah tidak marah lagi. Saat ini kita sedang kecewa, setelah itu kita tidak akan lagi kecewa. Janganlah kita mengambil keputusan-keputusan yang gegabah ketika kita sedang dalam keadaan yang emosi, yang dikontrol oleh perasaan-perasaan kita. Dan pada akhirnya kita membuat pilihan-pilihan yang buruk, menjebak kita pada cawan lebur buatan kita sendiri oleh karena perasaan kita yang membohongi kita. Itulah sebabnya Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tidaklah bijaksana
melihat kepada diri sendiri dan mempelajari setiap emosi kita. Jika kita melakukan hal ini, maka musuh akan menyajikan kesulitan dan pencobaan yang akan melemahkan iman kita dan menghancurkan keberanian kita. Mempelajari emosi kita adalah kita sedang menjamu keraguan-raguan dan membuat diri kita terjerat dalam kebingungan. Itulah sebabnya gantinya kita memandang akan diri kita sendiri, terlalu fokus terhadap perasaan-perasaan kita. Kita harus berpaling kepada Tuhan. Marilah kita menggunakan akan pikiran kita untuk memilah-milah segala sesuatu, sehingga kita dapat membuat pilihan-pilihan yang benar. Gantinya hanya berlandaskan terhadap perasaan-perasaan kita, karena perasaan-perasaan sifatnya sementara dan tidaklah permanen. Itulah sebabnya setiap kemauan saudara dan saya harus didisiplin. Mari kita terus mempelajari firman Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan biarkanlah Allah yang mengontrol setiap pikiran kita dan tidak mendasarkan kepada perasaan-perasaan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mendisiplin setiap kemauan kami, mengandalkan akan Allah dibandingkan hanya dengan perasaan-perasaan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.